Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim allimna ma lam na'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawwir qulubana bil ulumi wal ma'arifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah warzuqna wa ahlana as-sihhata was salamah wal afiyah wa tulal umri wal barakah wa husnal khatimah wa ghafara lana wa liwalidayna wa li syuyukhina wa liman sanada ilaihi ilmuna bijahil mustafa rasulillah wa sallallahu wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala wa qala mufassir rahimahumullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi amin. Mathalu sifatu nafaqatin alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ay ta'atihi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin fakadzalika nafaqatuhu tadha'afu atau tudha'afu li sab'i mi'ati dha'fin wallahu yudha'ifu aktsara min zalika liman yasha'u wallahu wasi'un fadlahu alimun biman yastahiqqul mudha'afah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan 'alal munfiqi 'alayhi biqaulihim mathalan qad ahsantu ilayhi wa jabartu halah wa la azan lahu bi dzikri dzalika ila man la yuhibbu uqufahu 'alayhi wa nahwuhu lahum ajruhum sawabu infaqihim 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun fil akhirati. Qaulun ma'rufun kalamun hasanun wa raddun 'ala as-sa'il jamilun wa maghfiratun lahu fi ilhahihi khairun min sadaqatin yatba'uha aza bil manni wa ta'yiri lahu bis-su'al wallahu ghaniyun an sadaqatil ibadi halimun bi ta'khiri wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu perumpamaan. Sifatu nafaqatin, sifat daripada nafkah. Contoh daripada nafkah ya pemberian itu nafkah. Nah, orang yang memberikan nafkah namanya munfiq. Nah, orang yang bernafkah namanya munfiq. Kalau perempuan namanya munfiqah. Asalnya amfaqa yunfiqu, munfiqun, orang yang memberikan nafkah, orang yang memberikan biaya, memberikan sangu. Maka dengan toan waran munfiq, yang memberikan nafkah, ia jadi sanguin, ia jadi yang belanja, ia jadi yang kelambi, tinggal belajar doang. Nih, senang dek, senang nih bisa nih. Allazina orang-orang yunfiquna yang memberikan nafkah, yang menafkahkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillah pada jalan Allah. Apa maksudnya fi sabilillah itu? Ay ta'atihi, pada taat kepadanya. Itu arti fi sabilillah. Ya, orang-orang yang menghabiskan hartanya
tujuannya menghabiskannya itu adalah untuk menegakkan agama Allah dengan cara menafkahkannya pada jalan Allah. Jalan Allah itu adalah jalan yang menuju Allah maksudnya. Jalan yang menuju kepada bertemu Allah atau mendapatkan keridhaan Allah itu harus ditempuh dengan menafkahkan kepada yang taat kepada Allah. Pokoknya apa yang berbentuk ketaatan kepada Allah itu namanya fisabilillah. Nah, kita ngaji, beli kitab, nah, itu fisabilillah. Karena dengan kita membeli kitab, nah, kita bisa tahu ajaran agama Allah. Taat. Beli kelambi, si sembahyang, si tutup aurat, fisabilillah. Karena kita diperintah untuk menutup aurat. Taat kepada Allah. Itu maksud taat. Semua perintah Allah kita taati. Nah, itu termasuk fisabilillah. Maka dia gunakan harta itu untuk semua yang taat kepada Allah. Ya. Bagaimana pahalanya? Nah, ini Allah menceritakan pahala orang-orang yang memberikan harta atau menafkahkan hartanya. Nah, ini lema berain dengan toa nih, mulai toa ngaji. Nih, nah, baca ayat nih. Oh, langsung tebeng kepeng nih, Pak. Nah. Kamasali habbatin, seperti habbatin, bijian, satu biji. Habbah satu biji daripada biji tanam-tanaman atau pohon. Beras, biji apa? Bijinya JJ. Nah, JJ ini kan. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 sanabila tangkai. Tujuh seli. Anak-anak tio ampo. Lek seke JJ nu berapa JJ nu talat nih. Kalau kita dengan apa kan? Yang kurang JJ nu. Apaan sudah? Berat dengan itu talat biji-bijian. Ngampar. Ngampar ini terus ngampar angkat dia bawa angkat. Ngampar sang kurang JJ nu nih. Lemak-lemak ada tiu jaga manuk kan dia kan. Tio. Jadi mau tio blek-blek tu apa? Tembot. Terus ente pesel. Jauh lembah, jauh bangkat. Apa? Lowongin terus nih. Nanjak ngelowong. Ngelowong. Nih angkat dia udah ngelowong nih. Meleleh dengan ngelowong dah bangkat. Nang kalek balik ora tinduk. Dia udahlah ngelowong. Tinggalkan nasi dah. Nah itu. Jadi satu apa? Itu beras yang tumbuh itu ditanam itu lama-lama memang satu apa pohon dia. Lama-lama dia banyak jadinya. Tumbuh sampai bisa menjadi 7 lebih. Ya. Kalau berupa apa? Berupa tanaman, misalnya pohon-pohonan. Nah, kayak apa nih? Duren, kan batu dah. Seke lolo. Seke lolo banyak cabang-cabangnya terus. Dahan-dahannya banyak. Kalau di sini dicontohkan hanya sampai 7 dahan. Ya. Sampai 7 dahan. Terus pada setiap sumbulatin tangkai dahan-dahan itu mi'atu habbah, ada 100 biji.
Jadi kemudian kita pare tiuk, sekek terus ada apa? Biji-biji nih, biji-biji. Nah hitung itu, pira lu biji-biji sekek pare itu ya lo. Mendekat sekediri dah. Jadi ada 100. Nah ini ukurannya dalam ayat ini adalah dia satu tangkai, satu dahan itu diberikan 100 biji. Ini perumpamaan pahalanya. Jadi mun nengka mun yang ngolon duren seke cabang, seke ranting, mun yang kembang sampai 100 kembang. Terus jadi duren doang 100. Berhasil 100 buah. Lihat seke apa? Lihat seke dahan. Ini dahan. Ranting. Nah itu. Terus pitu lo ya. Kanan, kiri, lu mudi, beri berempat. Ampun, lo ya masih sampai pitu. Masing-masing pitu nu 100 biji duren. Pira jari? 700. Sugih no. Pondek geran lapo, dia sahur. Nah ini perumpamaan semuanya selamat. Sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah, ada 100 biji. Nah inilah orang-orang yang menafkahkan hartanya seperti itu. Itu kayak orang menanam 1 biji pahala. Nah 1 biji pahala yang ia tanam itu berbuah pahalanya itu sampai 7 tangkai. 7 tangkai itu menjadi 100 times 100 kali 7 sama dengan 700. Jadi 1 dibalas 700 secara maknanya itu ya. Nah, maknanya adalah 1 pahala nafkah yang kita berikan itu digandakan sampai 700 kali. Mun 1.000 rupiah sid beli kitab, sesugulang untuk beli kitab, maka 1.000 kali pitu ribu kali 100. Pira jari? 700 ribu. Berarti kalau kita melakukan hanya 1.000, seolah-olah kita menafkahkan, memberikan besok pahalanya 700.000. Meno pahala 1.000 nafkahan terbalas si Allah SWT lewat pahala kita menjadi 700. Itu sedikit. Nanti Allah Maha Kaya terompo ampo. Fakadzalika, maka seperti itulah nafaqatuhu, nafkahnya, pemberiannya. Tudha'afu, digandakan, li 700 dha'fin, bagi 700 gandaan. Satu kebaikan, 1 nafkah itu dibalas oleh Allah menjadi 700. Mun 2 kali 700. 2 kali 700. 3 lapuang kali yang 700. Lah ngitung lawan. Wallahu, dan Allah yudha'ifu, menggandakan ya, menggandakan aksara min zalika, lebih banyak daripada itu. Tergantung nanti kehendak Allah, melihat keikhlasan pemberian orang tersebut. Saya ikhlas ngebeng untuk nafkah anak, untuk nafkah keluarga, maka nanti pahalanya akan semakin besar. Bukan hanya sampai 700, malahan lebih daripada itu akan diberikan. Tergantung apa? Tergantung keikhlasan. Pada maraita misal
kita bagusan begawian mula upah 700.000. Oh, kalau kita bagus asin begawian, rombok nih menjadi apa? 1 juta wae. Benar. Oh, dia lebih bagus sampo. Oh, 2 juta. Padahal gaji hanya 700 sebenarnya. Meno. Wallahu yudha'if. Allah akan menggandakan. Siapa yang digandakan? Liman yasha, bagi orang yang ia kehendaki. Itu milih yang si Allah, karena kita pegawaian. Wallahu wasi'un, dan Allah Maha luas, fadlahu, kelebihannya atau pemberiannya. Jadi Allah Maha kaya. Dia yang memiliki semuanya. Alimun, Maha mengetahui, biman yastahiqul mudha'afah, biman dengan orang, yastahiqu yang berhak, al mudha'afah, penggandaan. Jadi Allah Maha tahu siapa yang cocok untuk diberikan lebih daripada pahala yang tadi yang 700, sehingga nanti bisa menjadi beratus-ratus ribu. Itu. Maka dalam ayat lain mengatakan apa katanya? Inna ma'i wafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada orang yang diberikan pahalanya tanpa bisa dihitung. Siapa itu? As-sabir, orang yang bersabar. Berarti bukan sampai 700 saja, bisa lebih 700. Bighairi hisab. Dia bau kalkulator ngenceng, dan kalian dia bau ngempong. Kalau kalkulator itu mengatakan kalau lebih dari yang dia kuasai, apa bahasanya? Tidak bisa dijangkau katanya. Langsung tulisan tidak bisa dijangkau. Dia mesti ngitung mampu. Error. Segala error. Itulah apa kelebihan Allah. Alimun bima yastahiqul mudha'afah. Nah, saya ini cocok tebang lebih nih, lemak nih. Kantung deh, kayak ikhlasan. Nah, inilah tujuan Allah memberikan kita gambaran supaya kita gemar memberi nafkah untuk jalan yang baik. Jadi mun apa-apa sebagus-bagus beliau, Pak. Guna kepeng. Jadi beli kelambi untuk sekolah, beli kelambi untuk sembahyang, beli kelambi. Niat bagus-bagus nih. Dia niat untuk bergaya, beli kelambi, ante arak jari melek, jadi bagus-bagus niat. Allahu yudha'ifu liman yasha. Alladzina yunfiquna amwalahum. Nah, ada dua gambaran ini. Tadi itu orang yang menafkahkan hartanya dengan jalan Allah. Nah, ada juga ini. Alladzina, dan orang-orang yunfiquna, menafkahkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah. Tsumma la yutbi'una, kemudian la tidak yutbi'una, mengikutinya, ma anfaqu, apa yang telah mereka berikan, mannan, ya, dengan manna. Manna itu artinya menyebut-nyebut pemberian. Jadi saya bilang dengan sebut-sebut pembengan-pembengan. Nah, ini bisa apa? Merusak, seolah riak gitu ya. Riak dengan pemberiannya. Ante antaranin sugi, ante antaranin dermawan. Nah, nih ku nyumbang 50 juta. Siarang itu. Itu bisa menjadi
mannan. Al-mumpiq, atas orang yang memberikan, mannan ya, al-mumpaq ya, atas orang yang diberi, alaihi atasnya. Mumpak di sini bukan mumpik. Orang isim maf'ul. Ya. Apa bedanya? Bes atas sebelum akhirnya menjadi mumpak. Kalau isim fa'ilnya menjadi mumpik. Ya. Itu bedanya kalau isim fa'il atau isim maf'ul dari fi'il mazid. Ya, amfaqa yumfiqu infaqan fahuwa mumpiqun, isim fa'il. Wa zaka mumpaqun. Ya, itu kalau tasrifkan. Nah, ini harus hati-hati membacanya ini. Makanya itu kita belajar ilmu sharaf ya. Tahu bacaan-bacaan awal, tengah, nah, itu. Alal mumpaqi, ada seorang yang diberikan nafkah alaihi atasnya. Biqaulihim, dengan perkataan mereka, yang amfaku amwalahum fisabilillah itu. Apa? Masalan umpamanya, kad ahsantu ilaihi. Ya, aku telah berbuat baik kepadanya. Aku jadi beng dia. Aku jadi bayahang dia. Aku jadi beliang motor dia. Jadi itulah kata-katanya. Seolah apa bang? Bangga. Ada unsur apa ya, riya. Bukan riak. Wa jabartu halahu, dan aku yang menutupi keadaannya. Jadi aku jadi bagusang balik, aku jadi beliang nih sampai jeram nih, itu namanya jabar tuhalah. Seolah-olah dia itu apa? Pincang lalu ditempel sehingga menjadi lurus. Jabar itu menutupi. Yang kurang-kurang biasanya, yang tutup itu biasanya apa? Yang kurang-kurang. Ini bolong-bolong, tekeramiki ada yang bagus. Nah, ini deman tercetin, terpupurin ada yang bagus. Nah, itu namanya jabar tuhalah, sehingga menjadi bagus. Nah, aku yang mengerjakannya itu, kata orang yang amfaku amwalahum tadi itu. Tetapi di sini dikatakan la yutbi'una ma anfaqu mannan. Dan orang yang seperti itu, yang memberikan hartanya yang tadi di atas, lalu tidak mengikutinya dengan kata-kata itu, dan kata-kata manna tadi. Ya, tadi ada balasannya. Berarti ada nanti mafhum mukhalafahnya, mafhum kebalikannya. Ada orang yang memberikan nafkah fisabilillah, tapi dia mengikutinya dengan kata-kata yang tidak baik tadi, mannan tadi itu, seolah riya. Jadi kita di sini dianjurkan untuk tidak seperti itu. Yang kedua, wala adza, dan tidak adza, menyakiti, lahu baginya, bagi orang yang diberikan itu, bizikri zalika, dengan menyebut itu. Dengan menyebut itu ilaman, kepada orang la yuhibbu, yang tidak ia senangi, uqubahu, jatuhnya atau terhentinya alaihi atasnya. Wa nahuhu, dan seumpamanya, pokoknya yang membuat dia hatinya sakit. Apa contohnya? Seperti dia berikan, tetapi dia sambil mencacinya, tebeng lah kok sambil gedek, mah baik deh, atau kata-kata yang kotor, pemberian tapi diikuti dengan kata-kata yang tidak baik.
Maka orang yang tidak seperti itu, firman Allah, lahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, balasan mereka, ay sawabu infaqihim, pahala nafkah mereka, pemberian mereka itu inda rabbihim, itu di sisi Tuhan mereka, langsung tersimpan pahala-pahala mereka. Yang tadi itu bisa bermakna, bisa yudhaif, Allah akan menggandakannya, bukan hanya sampai berapa? 700, malahan lebih. Kenapa? La yutbi'una ma anfaqu mannan wala aza. Ini adalah penyakit orang yang memberi, orang yang berlebihan harta, tetapi kalau dia bersifat dengan mannan wa aza, itu bisa tidak bermakna pemberiannya, tidak berpahala. Paham ya? Jadi tidak ada apa sia-sia pemberiannya itu berarti. Di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada balasannya. Malahan di sisi hati manusia pun orang yang seperti itu juga mungkin tidak ada makna pemberiannya. Bisa-bisa pemberiannya juga ditolak sama orang. Kenapa? Dia menyakiti orang, menyakiti hati perasaan orang. Nah, itu. Nah, sehingga ya bisa kedua-duanya, nanti dia tidak akan diterima. Maka orang yang memberi dengan tanpa mengikutinya dengan mannan wala aza, ini lahum ajruhum inda rabbihim. Yang kedua, apa balasannya? Wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut atas mereka. Ya. La khaufun, tidak takut atas mereka. Jadi besok itu tidak ada ketakutan pada saat orang takut. Karena besok di akhirat itu orang semua gelisah, jejah. Apakah termasuk dia akan selamat atau tidak? Maka yang datang adalah pahala-pahala infak mereka yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi betul-betul ikhlas, yang tidak mengikutinya dengan mannan wala azza tadi itu. Angka mun ngebenu ndek inget tampuk. Ini sebut-sebut atau ndek sebut nama. Lebih bagus, lebih untuk menjaga ikhlas. Nah, ndek umum saya ini lain. Oh, hamba Allah. Nah, dari hamba Allah. Datang hamba Allah sejuta. Saya hamba Allah dulu ya. Pokok hamba Allah. Sayaran deh tersebut karena takut ria. Bagus ngasih. Lagu ada dengan tersebut dia sedikit. Aran ni ngebeng laku zikir. Nanti ada tuang lagu tujuan nanti merangsang dengan lain untuk ngebeng kanggo. Nih? Kanggo. Lagu ya harus kuat-kuat ade bagusang niat. Nah, benar. Jadi mun salah di sini niat laun iya kolan darah pahala. Lagu kemun bagus tujuan, baru ada tujuan lain, bukan riak tapi tujuan lain. Ante milu dengan nyumbang misalnya ya kanggo. Inti teh niat ikhlas atau ente. Sejari tuang saya sengebeng. Walahum yahzanun, dan tiadalah mereka yahzanun bersedih. Yahzanun bersedih. Nah, lema le akhirat la khaufun, tidak ada ketakutan, tidak ada gelisah, dan tidak ada kesedihan. Dia nangis lema le akhirat, senang le itu le akhirat. Silwe pahala. Bil akhirah. Kapan ini terjadi? Bil akhirah, di akhirat. Coba seandainya semua kita dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya dan seterusnya, orang semua kocar-kacir, semua lari, semua takut. Tetapi ada orang yang tidak merasakan itu, malahan dia senang dan seterusnya. Itulah orang-orang yang keadaannya seperti ini. Anfaqu amwalahum fi sabilillah.
Bayangkan ya, bayangkan kalau kita ini dalam keadaan susah, gelisah,